Apakah itu bidadari turun dari kayangan? Sejak kapan bidadari kakinya 4? Kita lihat yang lebih jelas aja deh. Ya, ini sih bukan putri kayangan, tapi putri kodok. Loh, kemana mendaratnya si putri kodok ya? Yuk sama-sama kita cari tahu. Paman editor, tolong pause gambar ini ya. Otan mau tes konsentrasi teman-teman di rumah Hayo tebak, ada berapa jumlah sobat Otan di daun itu? 100 buat kalian semua yang jawab 4. Mata teman di rumah setajam elang nih. Wah, ternyata putri kodoknya nggak sendirian, teman. Oke, jangan marah dulu dong. Ada yang protes gara-gara Otan sebutnya kodok nih. Yaps, karena yang betul keempat amfibi ini adalah katak. Kalau gitu Otan panggil kalian pasukan katak aja ya. Tapi bukan pasukan katak Bapak TNI loh ya. Kenalkan teman, keempat sobat Otan ini namanya fly frog atau katak terbang Wallace. Si hijau cantik ini berasal dari hutan hujan Asia serta banyak ditemukan di Kalimantan dan Sumatera. Namanya aja fly frog. Udah pasti jago apa hayo? Jago lari. Bercanda terus deh. Pasukan katak ini jago melompat jauh hingga terlihat seperti terbang, teman. Nah kan, baru Otan kasih tahu udah pada lompat semua deh. Hei, mau kemana lagi sih kalian? Luar biasa. Kamu benar-benar lagi latihan wajib militer ya, Sob? Ternyata selaput membran pada sela-sela jari fly frog bukan buat gliding di udara aja. Tapi selaput lebar ini juga bisa bikin pasukan katak memanjat akar-akar gantung kayak gini. Selaput membran yang lebar dan tipis ini gak menyulitkan fly frog memanjat kok. Bahkan elastis karena dapat menyesuaikan gerak tulang kaki yang mencengkram setiap akar. Fix, Otan udah tahu siapa sobat yang harus diajak kalau ada lomba panjat pinang. Oh iya, hal sederhana yang membedakan katak dan kodok adalah kakinya nih. Kalau katak mempunyai kaki belakang yang lebih panjang dari tubuhnya, sedangkan kodok kakinya lebih pendek. Walah, ibunya kemana sih, Dek? Kok tega-teganya kamu ditinggal sendirian tanpa pengawasan orang tua? Nah loh, bayi-bayi musang ini bikin anggota pasukan takut, teman. Tenang, Tak. Yang namanya bayi masih lucu, imut, gemes. Hehehe. Waduh, benar saja insting si katak. Namanya ketemu predator, si katak pasti tetap waspada dan memilih kabur. Meski musang yang dihadapinya masih bayi. Aduh, gawat Tak. Bayi musang ini tetap ngikutin kamu. Meski masih kecil, ternyata naluri berburunya sudah mulai muncul ya. Awas! Syukurlah, kamu lompat di waktu yang tepat. Hampir saja jadi cemilan buat bayi musang. Tapi, kemana jatuhnya si katak ya? Astaga, ternyata dia jatuh ke dalam kolam. Tenang, teman di rumah nggak perlu panik. Namanya juga hewan amfibi yang hidup di dua alam, ya udah pasti si katak bisa bertahan di dalam air dong. Lagi dan lagi, kaki belakang katak yang panjang dan berselaput ini membuat ia pandai berenang dan menyelam. Duh, kamu harus tetap waspada sama ikan di belakang kamu itu loh.
teman di rumah pasti tahu kan kalau kaki katak ini menjadi inspirasi terbuatnya fins atau sepatu katak? Yaps, sebab selaput yang ada di kaki Sobat Totan ini membantu menghasilkan daya dorong saat berenang. Maka para penyelam juga memakai sepatu katak untuk membantu mereka lebih mudah menyelam. Ya ampun, apa-apaan lagi ini? Kamu jangan bengong, Tak. Ayo, cepat ancang-ancang lompat ke atas. Aduh, si kalajengking malah semakin mendekati kamu lagi. Kalau kamu kena sengatan ujung ekornya, gugur sudah salah satu pasukan katak kesayangan Otan. Bagian belakang katak terkena capitan kalajengking. Wah, kamu ini katak apa kucing ya? Cadangan nyawanya banyak banget, Sob. Refleks lompatan jauh katak pohon bukan hanya untuk berpindah dari pohon ke pohon, teman, tapi membantu ia untuk kabur dan menghindar dari bahaya dan kondisi sulit seperti ini. Akhirnya kamu sampai di atas pohon juga ya, Tak? Soalnya fly frog itu hidupnya arboreal, teman. Makanya ia disebut juga sebagai katak pohon. Sebagai katak pohon, lompatan amfibi nokturnal ini bisa 150 kali lebih tinggi dari tubuhnya sendiri loh. Kaki belakangnya berfungsi sebagai pegas yang mendorong katak melompat sangat jauh. Sebagai katak terbang, ternyata Sobat Totan ini memiliki kemampuan turun dari pohon tinggi ke pohon yang lebih rendah dengan sudut kurang dari 45 derajat. Gak main-main loh skill ini. Sebab pada posisi curam kayak gini hanya bisa dilakukan binatang yang memiliki sayap dan membran aja. Maka dari itu, selaput membran pada kakinya berfungsi layaknya parasut. Untuk memperlambat para pasukan ini turun dan mendarat. Tapi kemana perginya pasukan yang lain? Aduh, cepet banget sih udah pada berpencar lagi. Kamu diam di situ ya, Tak. Otan cari anggota pasukan yang lain. Hoyolo, ketahuan deh hujan-hujanan berduaan. Nah, jika musim hujan sudah tiba, maka jadi musim yang paling disukai katak untuk bereproduksi. Tapi kok kalian malah jauh-jauhan? Oke deh, Otan gak gangguin. Otan balik ke anggota yang lainnya aja ya. Selamat melanjutkan hidup ya, Tak. Semoga terus lestari dan bisa ketemu Otan lagi. Cak!